Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi, yaitu materi untuk menuntaskan tugas dari UAS MK Komunikasi Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifullah, nomor NPM 20010009, kelas M3R4A, MK Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Ahmad Hidayat SPD SDM SI. Komunikasi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas yang pertama peran komunikasi, yang kedua pengertian komunikasi, yang ketiga proses komunikasi, yang keempat kontinum komunikasi dalam perilaku organisasi, kemudian media komunikasi, kemudian komunikasi nonverbal, dan yang terakhir komunikasi antar pribadi. Pentingnya komunikasi, menurut Bernard, komunikasi membuat sistem kooperatif organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, kontribusi aktivitas komunikasi pada efektivitas manajer menurut Lutan. Proses komunikasi. Langkah-langkah yang pertama adalah pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Langkah yang kedua, pengirim menyandikan ide. Langkah yang ketiga, pengirim mengirim pesan. Langkah keempat, penerima memahami pesan. Langkah kelima, penerima mengertikan pesan. Dan yang terakhir, langkah keenam, yaitu penerima mengirim umpan balik. Definisi dari komunikasi itu tersendiri menurut Lutan, yaitu kebanyakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer makna informasi. Menurut Robin, komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman makna. Dan yang ketiga, komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi, kata-kata, senyuman, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Pengirim atau komunikator mengirimkan pesan dengan cara menyandikan pemikirannya. Kemudian saluran merupakan perantara yang dipakai pesan dalam menempuh perjalanan. Berikut proses komunikasi, yaitu pengirim, kemudian saluran, dan kemudian penerima. Penerima atau komunikan adalah objek yang menjadi sasaran pesan. Dan yang kedua, gangguan mewakili berbagai hambatan komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan. Dan yang ketiga, umpan balik. Umpan balik adalah sarana pengecekan apakah pesan telah diterima seperti yang dimaksudkan pada awalnya. Kontinum komunikasi. Kontinum komunikasi digunakan untuk mengidentifikasi kategori komunikasi yang secara khusus relevan dengan studi perilaku organisasi. Diperlukan tinjauan media dan teknologi komunikasi serta pendekatan nonverbal untuk membahas komunikasi interpersonal dengan perspektif yang tepat. Media dan teknologi komunikasi meliputi media komunikasi, saluran melalui mana pesan disampaikan. Menurut Lutan, memilih media komunikasi yang tepat tergantung pada kapasitas media dalam membawa informasi. Media komunikasi antara lain meliputi tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, dan numerik formal. Media dan teknologi komunikasi. Media komunikasi, saluran melalui mana pesan yang disampaikan. Menurut Lutan, memilih media komunikasi yang tepat tergantung pada kapasitas media dalam membawa informasi. Dalam informasi yang paling tinggi, media tatap muka adalah yang paling tinggi dibanding dengan media-media yang lainnya. Teknologi komunikasi. Berhubungan erat dengan media komunikasi adalah teknologi komunikasi yang diterapkan melalui SIM. Teknologi komunikasi melalui komputer, telepon, dan TV. Anggota organisasi di lokasi yang sama atau tersebar di penjuru tempat dapat saling berkomunikasi. Walaupun SIM biasanya berhubungan dengan jaringan informasi
terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen dan e-bisnis. SIM juga dapat digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan layanan pelayanan. SIM juga mulai digunakan sebagai bahan dari sistem komunikasi interpersonal dan organisasi, misalnya manajer memanfaatkan internet dan internet perusahaan. Komunikasi nonverbal, ujung kontinum yang berlawanan dengan media dan teknologi komunikasi canggih adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri adalah menyampaikan pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerak badan, ekspresi wajah, gerak mata, gerak tangan, nada suara, dan sebagainya. Bentuk komunikasi nonverbal antara lain, yang pertama bahasa tubuh yang mencakup ekspresi wajah, gerak mata, kaki, tangan, dan sikap badan. Kemudian paralanguage yang mencakup segala sesuatu seperti nada suara, kecepatan bicara, tertawa, dan ungkapan hahaha. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsinya yaitu pertama repetisi, yaitu meyakinkan apa yang diucapkan. Misalkan setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata pun kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketiga, kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain tanpa pesan verbal, misalnya Anda memuji prestasi teman dengan mencibir bibir seraya berkata, hebat, kau memang hebat. Yang keempat, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal, misalnya air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang terakhir yaitu yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal, misalnya Anda mengungkapkan betapa jeleknya Anda dan memukul meja. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi menekankan transfer informasi dari satu individu ke individu lain sebagai metode dasar yang mempengaruhi perubahan perilaku. Komunikasi interpersonal adalah yang paling relevan dalam studi perilaku organisasi. Komunikasi antar pribadi yang efektif tergantung pada umpan balik. Selain umpan balik, ada beberapa variabel lain seperti kepercayaan atau perbedaan status. Salah satu rangka untuk mempelajari komunikasi interpersonal adalah komunikasi ke bawah, ke atas, dan lateral. Next, kita ke feedback. Pengertian pentingnya umpan balik yaitu pertama, tujuan umpan balik yang efektif diarahkan untuk membantu karyawan mencapai kinerja, bukan untuk meremehkan. Yang kedua, kekhususan. Informasi yang disampaikan hanya yang diperlakukan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, bukan yang umum. Yang ketiga, deskripsi, memberi gambaran mengenai hal-hal yang harus dilakukan, bukan yang evaluatif. Yang keempat, kegunaan. Informasi yang disampaikan dapat digunakan karyawan untuk memperbaiki kinerja. Yang kelima, ketepatan waktu. Informasi yang disampaikan harus tepat waktu. Dan yang keenam, kesiapan. Memperhatikan karyawan untuk memberikan umpan balik, bukan membuat karyawan defensif. Yang ketujuh, kejelasan. Umpan balik harus dapat dipahami secara jelas oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, validasi. Informasinya dapat dipercaya dan benar, bukan yang tidak akurat. Konteks komunikasi interpersonal yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, kemudian yang terakhir komunikasi lateral. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih rendah, mengikuti garis perintah dalam organisasi. Tujuannya, yang pertama memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, yang kedua memberikan informasi, yang ketiga menyediakan informasi, yang keempat memberitahukan karyawan mengenai kinerja karyawan, yang terakhir yang kelima menyajikan informasi ideologi dalam membantu menanamkan pengertian tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Media yang digunakan adalah media cetak seperti buku panduan, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Media oralnya yaitu seperti rapat, instruksi langsung, pidato, dan telepon. Kemudian komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir
ke suatu tingkatan yang lebih tinggi, mengikuti garis pelaporan dalam suatu organisasi. Tujuannya yang pertama memberikan umpan balik kepada atasan mengenai pelaksanaan kerja, yang kedua menginformasikan kemajuan pencapaian tujuan, yang terakhir yang ketiga meneruskan masalah-masalah yang timbul. Bentuknya dapat berupa laporan kerja, prosedur keluhan, kotak saran, konsultasi, angket jaringan, aspirasi, dan lain sebagainya. Komunikasi lateral. Komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi di antara individu-individu yang setara secara horizontal. Tujuannya yang pertama koordinasi tugas, yang kedua memecahkan masalah lintas unit kerja, yang ketiga saling tukar informasi, dan yang keempat memecahkan konflik antar kelompok. Media yang digunakan adalah media cetak seperti buku panduan, deskripsi prosedur, laporan standar, memo, surat resmi, dan lain sebagainya. Media oralnya seperti rapat dan telepon. Media komunikasi. Menurut Robin, terdapat 3 metode pokok dalam mentransfer makna, yaitu menggunakan komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Komunikasi lisan yaitu digunakan bila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima pesan relatif sederhana, tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Yang kedua, komunikasi tertulis digunakan bila membutuhkan bukti dokumen dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan yang tertulis. Pesan transfer melalui gerakan tubuh, intonasi, ataupun ekspresi wajah. Kemudian hambatan. Yang terakhir, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi diantaranya hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Demikian dari saya dalam menjelaskan ataupun membahas atau mempresentasikan tentang komunikasi di MK Komunikasi Bisnis. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.